Iya, halo Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, The Niaris Channel ya. Oke, baru opening itu suara knalpot berisik banget. Ya, jadi di video saya kali ini saya lagi sunmore ya di pagi hari. Dan di pagi hari yang cerah ini saya bakalan ngebahas tentang perkuliahan nih kawan ya. Jadi karena berhubung saya ini dalam beberapa bulan terakhir itu dalam pencarian kerja dan lain-lain, itu saya pengen sharing-sharing di video saya ini tentang kuliah, pekerjaan, pokoknya hal-hal yang kalian bakal lakuin di depan lah buat kalian yang mungkin masih sekolah atau kuliah ya. Dan di sini saya bakal ngebahas kuliah itu penting apa enggak sih menurut aku pribadi ya. Dan mungkin kalian bisa ngelihat di vlognya orang lain, tapi kan berbeda penjelasan dan berbeda pendapat ya. Jadi saya bakal ngebahas dengan cara saya sendiri gitu. Berhubung ini hari Minggu dan Surabaya juga pastinya lebih free ya kalau hari Minggu, agak lenggang juga. Jadi saya bakal ngebahas sedikit-sedikit. Jadi penting nggak bang kuliah itu bang gitu kan? Kalau kata saya pribadi adalah penting dan kalian harus kuliah. Ada alasannya nih, ya kan? Ya pasti saya ada alasannya dong ngomong begitu, ya kan? Yang paling pertama adalah ketika kalian mencari pekerjaan, apabila kalian lulus kuliah, tidak menjamin mendapatkan pekerjaan secara cepat, itu tidak menjamin. Tidak menjamin juga kalian dapat jabatan yang bagus. Tapi ada tapinya nih. Kalau kalian keterima kerja misalkan kayak di pabrik atau mungkin di toko retail ya, kayak Indomaret, Alfamart gitu, saya sebut aja secara gamblang di sini ya. Atau mungkin kalian kerja di, pokoknya kalian bekerja yang ada sistem tingkatan ya, grade, tingkatan, jabatan atau lain sebagainya, itu kalian bakal bisa naik jabatan atau bahkan ketika kalian masuk itu tuh udah dapat jabatan yang lebih daripada orang yang nggak kuliah gitu. Nah, tapi kalau kalian harapannya kalian kuliah terus kalian dapat jabatan yang tinggi, ya, terus kalian langsung cari kerja dapat enak, enggak sob, itu salah ya, itu salah. Sekarang banyak kok teman saya yang kuliah juga nyari kerja agak bingung gitu. Apalagi kalau nyari kerjanya masih milih-milih gitu, susah beneran. Terus ketika kalian kuliah, kalian itu jangan terpaku bahwa jurusan apa yang kalian ingin, kalian harus ada di situ. Jangan kayak gitu. Dulu saya juga kayak gitu kawan. Saya dulu itu nggak mau kuliah karena di kota saya dulu itu belum ada kuliah teknik ya kan. Adanya itu apa ya, pokoknya non teknik lah gitu. Dan saya nggak mau gitu karena saya pengennya teknik gitu. Ternyata itu salah ya. Bukan berarti kalian bekerja, misalkan jurusan kalian nih misalkan ya pertanian gitu, kalian tuh nggak bisa masuk kerja di sini sebagai ini gitu, harus di bidang pertanian gitu. Enggak, salah. Pokoknya kalian misalkan harus lulusan D3 jurusan apa aja ya, ya kalian bisa masuk di bidang situ meskipun beda dengan bidang kuliah kalian gitu. Jadi itu nggak bakal terpaku gitu, kecuali nih kayak dokter atau perawat yang butuh spesifikasi khusus gitu. Tapi kalau untuk kayak di kantor dan lain-lain itu bisa gitu. Nggak harus butuh spesifikasi khusus, itu kalian bisa masuk di situ gitu. Jadi meskipun kalian pengen kuliah di teknik informatika ya kan, terus kalian masuknya justru malah di teknik robot atau mungkin di arsitek gitu ya, itu nggak masalah, kalian jalanin aja gitu. Dan masalah pekerjaan nanti jenjang karir kalian itu kalau kuliah itu jauh lebih cepat meningkat, lebih jelas gitu ya, daripada kalian yang cuma lulusan SMK kayak saya gitu. Saya aja nyesel dulu kenapa nggak kuliah gitu, sedangkan saya bisa juga kuliah sambil kerja gitu loh kan. Tapi juga mungkin kedepannya semoga aja saya juga banyak waktu ya biar bisa lanjut kuliah juga, karena kuliah juga nggak kenal umur. Kalian mau punya anak 2, kalian udah punya cucu, bahkan bisa kuliah ya. Seperti itu kawan. Jadi anggapan saya kuliah itu penting dan kalian harus kuliah. Buat kalian yang mungkin masih SMK ya, itu kalian saya saranin buat kuliah.
apapun jurusannya sob, mending kalian ambil kuliah deh, beneran. Dan kalau kalian bertanya, bang, apakah kuliah itu kalau misalkan cari kerjanya lebih mudah? Kalau kata saya sih tidak. Cari kerjanya lebih mudah sih tidak. Cuman lowongannya banyak, iya, banyak. Soalnya nggak sedikit sekarang perusahaan-perusahaan atau lowongan-lowongan kerja itu tulisannya itu minimal D3, minimal S1 gitu, banyak ya, daripada minimal SMK itu udah agak sedikit. Perbandingannya ya, yang minta lulusan sarjana itu sekitar 40% lah ya, yang minta lulusan SMK 60%. Itu sih yang saya lihat sejauh ini selama melamar pekerjaan. Dan satu saran saya, kalau kalian baru lulus atau kalian nyari kerja, kalian jangan milih-milih dulu gitu. Apapun yang masuk dengan kriteria kalian, terobos, ya kan. Contohnya jabatannya ini, kalian kurang cocok nih, tapi spesifikasinya masuk nih, umur segini, lulusan ini, ya kan, menguasai ini gitu kan. Kalian lamar aja, kalian kerjain aja dulu gitu. Masalah kalian nyaman apa enggaknya, atau kalian itu cocok apa enggaknya sama sebuah pekerjaan itu, ya kalian setelah jalani nanti kalian lihat dulu gitu. Nah, ini mumpung hijau jadi saya agak ngebut gitu. Jadi saran saya seperti itu ya, semoga bermanfaat gitu. Coba kalian yang punya masukan atau sekedar saran, silahkan taruh di kolom komentar ya kawan, gimana saran kalian. Saya bakal terima dan saya bakal balas satu persatu ya. Dan semoga apa yang saya ucapin ini tuh bermanfaat gitu buat kalian. Karena di setiap video saya berusaha ada sesuatu hal positif yang bisa kalian petik gitu, ada yang bisa kalian ambil gitu loh kawan ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah perkuliahan itu penting ya buat kalian? Kalau buat saya sih, anggapan saya penting dan kalian harus kuliah. Itu saran saya. Jangan sia-siakan kesempatan kuliah yang diberikan oleh orang tua kalian. Dan jangan juga kalian gunakan secara sepele gitu. Misalkan orang tua kalian udah ngebiayain kalian secara penuh gitu kan untuk kuliah dengan baik, tapi kalian justru malah kurang serius atau bagaimana. Jangan seperti itu ya kawan. Saya bukannya menggurui atau mengajari kalian gitu, bukan berarti kayak gitu, enggak ya. Saya cuman memberikan sharing atau saran gitu ke kalian. Oke kawan, jadi seperti itu ajalah konten saya pagi hari ini tentang perkuliahan. Mungkin kalau saya bakal bikin next kontennya saya pisah dari konten yang perkuliahan ini gitu, karena berhubung saya juga di Surabaya ini belum hafal jalan, jadi saya juga masih ngeliat-liat map gitu, dimana sih trek-trek yang enak dipakai buat motovlog dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton konten saya kali ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen, kasih masukan saran atau kasih masukan konten juga boleh ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.